Welcome to DJ Brawling. Ya, teman-teman, dalam video kali ini kami akan membahas terkait dengan literasi media dalam iklan dan propaganda. Dan untuk membahas topik kali ini, kami membaginya dalam 4 bagian pembahasan. Bagian yang pertama kami membahas terkait dengan analisis iklan dan pesan persuasif. Bagian kedua kami membahas mengenali teknik manipulasi dalam iklan. Dan bagian yang ketiga kami membahas tentang etika iklan dan regulasinya. Dan bagian keempat atau yang terakhir kami membahas tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kita masuk dalam bagian pertama, yakni analisis iklan dan pesan persuasif. Analisis iklan merupakan proses atau metode kita dalam mengkaji dan memahami iklan atau kampanye periklanan dengan tujuan mendefinisikan atau mengartikan elemen-elemen kunci yang membuat iklan itu efektif dalam mencapai tujuan pemasaran. Jadi ketika kita berbicara mengenai analisis dalam iklan, kita kemudian diarahkan untuk melihat bagaimana proses dari iklan tersebut sehingga sampai pada proses publikasinya di masyarakat. Dan hal-hal yang harus kita lihat di dalam proses ini yakni aspek-aspek penting dalam iklan, seperti pesan, bagaimana penggunaan bahasa dalam iklan, bagaimana penggunaan intonasi dalam iklan, bagaimana penggunaan simbol dalam iklan, bahkan pun aspek visual, bagaimana penampakan dari iklan tersebut, apa yang ditampilkan, dan kemudian juga suara yang digunakan dalam proses mempromosikan, apakah suaranya menarik perhatian pelanggan, kemudian strategi media yang digunakan, bagaimana strategi yang ditawarkan oleh iklan tersebut atau strategi yang dilaksanakan oleh iklan tersebut untuk kemudian memenuhi target audiens. Jadi di sini ada target audiens, apakah itu orang dewasa, apakah itu anak-anak, dan pendekatannya harus disesuaikan dengan target yang ingin dicapai dan dampaknya pada publik. Jadi dilihat bagaimana kemudian iklan itu berdampak pada publik, apakah populer dan apakah membawa keuntungan yang positif atau justru negatif dari produk yang ditawarkan. Jadi itu mengenai analisis dalam iklan. Sedangkan pesan persuasif adalah dalam iklan ada metode yang fokusnya membingkai produk secara positif, baik itu jasa atau barang, guna meyakinkan konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Jadi pesan ini bersifat mengajak publik untuk menggunakan dan mengonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan atau yang diiklankan. Dengan demikian, ketika kita ingin menganalisis sebuah iklan dengan pesan persuasif yang ada di dalamnya, kita harus melihat berbagai aspek yang terkandung dalam iklan tersebut dan korelasinya dengan pesan yang bersifat persuasif. Di saat ini, untuk memperjelas materi atau pembahasan terkait dengan analisis iklan dalam pesan persuasif, kami memilih salah satu iklan untuk kita analisis. Di dalamnya juga ada keterkaitan dengan pesan persuasif yang disampaikan dalam iklan tersebut. Dan kami memilih iklan tolak angin. Kita akan melihat aspek-aspek penting yang ada, aspek-aspek penting mengenai iklan yang ada dalam iklan tersebut. Yang pertama mengenai pesan. Iklan tolak angin ini memberikan pesan bahwa produk ini adalah produk yang teruji secara ilmiah dan mampu menjaga stamina daya tahan tubuh atau kesehatan orang yang mengonsumsinya. Sedangkan secara visual, iklan ini memperlihatkan beberapa tempat seperti keramaian orang banyak, penjelasan terkait produk di sebuah ruangan, dan ruang laboratorium yang dipaketkan dengan penjelasan seorang dokter terkait dengan produk tolak angin. Hal ini sebenarnya mau mendeskripsikan tentang kegiatan masyarakat yang padat sehingga membutuhkan suplemen atau sejenis obat herbal yang seperti tolak angin untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dan dengan ditampilkannya dokter serta ruang laboratorium adalah penekanan
bahwa produk ini merupakan produk yang teruji secara klinis atau teruji secara ilmiah untuk baik dikonsumsi. Sehingga dengan metode yang dipakai ini menampilkan dokter, menampilkan ruang laboratorium, dapat menekankan kepada konsumen atau publik bahwa obat herbal tolak angin aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan ini tentunya akan meningkatkan niat atau meningkatkan ketertarikan masyarakat terkait dengan produk yang diiklankan. Kemudian suara. Iklan ini mengkombinasikan suara vokal manusia dengan tambahan sedikit musik berupa petikan gitar, sehingga penjelasan terkait produk tidak terlalu monoton atau membosankan untuk disimak. Dan untuk strategi media yang dipakai dalam mempromosikan produk ini tentunya melalui media berupa TV dan YouTube, dan juga penggunaan tagline atau slogan, yakni orang pintar minum tolak angin. Slogan ini dianggap berhasil mengubah image atau gambar bahwa jamu identik dengan kuno, kampungan, dan tua menjadi sebuah produk yang terlihat relatif baru atau modern dan membanggakan. Jadi di sini kita melihat ada teknik-teknik khusus yang digunakan, baik itu secara media fisik, misalnya televisi dan YouTube, bahkan pun disisipkan penggunaan bahasa, penggunaan tagline atau slogan berupa orang pintar minum tolak angin. Dan yang terakhir terkait target atau dampaknya di publik. Dengan adanya penggunaan media dan tagline yang familiar tersebut, promosi produk tolak angin diharapkan dapat menjangkau banyak kalangan seperti anak-anak muda dan orang tua. Dan di sini kita melihat memang penggunaan media berupa TV dan YouTube serta penggunaan tagline yang digunakan oleh iklan ini dapat dinyatakan berhasil karena populer di dalam masyarakat. Jadi topik pembahasan pertama kita saat ini membahas tentang bagaimana teknik kita untuk menganalisa penggunaan isi dalam pesan, bahkan penggunaan pesan persuasif di dalam iklan, dengan melihat elemen-elemen atau aspek-aspek penting di dalam iklan. Jadi kita menilai iklan tersebut secara kritis, kita menilai segala aspek yang terlibat di dalamnya seperti penggunaan bahasa, suara, bahkan pun kita melihat jauh sampai kepada target yang ingin dicapai oleh iklan tersebut. Jadi di sini kita belajar bagaimana kita menganalisis iklan, menganalisis pesan-pesan persuasif di dalam iklan tersebut. Ya teman-teman, di saat ini kita masuk dalam bagian yang kedua, di mana dalam bagian ini kita akan membahas terkait dengan mengenali teknik manipulasi dalam iklan. Manipulasi adalah usaha, upaya, kelompok, atau perseorangan individu untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat seseorang terkait suatu hal tanpa orang itu menyadarinya. Sedangkan iklan adalah pesan yang bersifat persuasif, mengajak, membujuk khalayak ramai atau masyarakat sebagai calon konsumen untuk mengonsumsi, menggunakan produk, barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Maka jika kita berbicara mengenai teknik manipulasi dalam iklan, kita sebenarnya sementara berbicara bagaimana produsen menyisipkan hal-hal yang bersifat manipulatif di dalam unsur-unsur iklan yang bersifat persuasif tersebut. Jadi kita akan mengkaji mengenai elemen-elemen yang ada di dalam iklan yang bersifat manipulatif. Secara umum ada dua teknik yang paling menonjol yang digunakan untuk memanipulasi dalam iklan. Teknik yang pertama adalah subliminal advertising, di mana teknik memanipulasi yang secara kilas menyampaikan suatu pesan dengan begitu cepat, sehingga tidak dipersepsikan dengan sadar, tapi tinggal di bawah ambang kesadaran. Teknik ini dapat digunakan secara visual maupun audio. Contoh, dalam sebuah bioskop di New Jersey yang menyisipkan pesan subliminal dalam film yang isinya lapar, makan popcorn, dan konon
waktu istirahat, popcorn itu jauh lebih laris. Teknik memanipulasi yang paling umum yang kedua adalah iklan yang ditujukan kepada anak-anak. Iklan yang ditujukan kepada anak-anak sering digolongkan atau diklasifikasikan sebagai teknik memanipulasi. Hal ini dikarenakan anak-anak cenderung belum memiliki kemampuan kritis dalam memahami tujuan sebenarnya dari produk yang disampaikan dalam iklan tersebut. Sehingga iklan yang sering menggunakan gambar-gambar yang unik dan menarik bisa memanipulasi anak-anak untuk memiliki kerinduan, mengonsumsi atau menggunakan produk yang ditampilkan, meskipun produk tersebut belum tentu baik untuk mereka, sehingga iklan yang ditujukan kepada anak-anak ini digolongkan sebagai sebuah teknik manipulatif. Selain dua teknik umum yang digunakan untuk memanipulasi dalam iklan, ada juga beberapa teknik lain yang digunakan untuk memanipulasi dalam iklan tentunya. Dan teknik-teknik ini antara lain, yang pertama penggunaan citra dan simbolisme, kemudian kedua penggunaan kata-kata emosional, yang ketiga penggunaan selebriti atau figur otoritas, yang keempat social proof, yang kelima penggunaan diskon atau penawaran terbatas, yang keenam penggunaan musik dan suara, yang ketujuh penggunaan warna dan estetika, yang kedelapan penggunaan cerita atau narasi, yang kesembilan penggunaan bandingan, dan yang kesepuluh penggunaan peringatan atau tekanan. Nah, teknik-teknik ini atau kesepuluh teknik ini akan kami bahas secara mendalam secara satu persatu. Yang pertama penggunaan citra dan simbolisme. Jadi iklan sering menggunakan gambar, simbol atau citra yang kuat untuk membangkitkan emosi atau asosiasi positif dengan produk tersebut. Contohnya, misalnya produk yang ditujukan kepada anak-anak, produk makanan dan sebagainya, maka akan ditampilkan di mana anak-anak tersebut senang dengan produk tersebut, menampilkan mimik muka kebahagiaan dari anak-anak. Atau misalnya ketika produk tersebut berbicara tentang makanan atau obat-obatan, maka akan ditampilkan sebuah ruang produksi yang higienis. Nah, hal ini tentunya akan mendorong memperkuat citra positif produk atau jasa yang ditawarkan guna menarik minat konsumen. Jadi, mempermainkan citra dan simbol-simbol yang ada dalam masyarakat, simbol-simbol positif, agar supaya ada peningkatan ketertarikan masyarakat untuk menggunakan, mengonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Teknik yang kedua adalah penggunaan kata-kata emosional. Kata-kata dengan daya tarik emosional seperti cinta, kebahagiaan, atau kebebasan, bahkan sayang anak, sering digunakan untuk mengaitkan produk dengan perasaan positif. Jadi misalnya ketika orang tua ingin membeli suatu produk dan dalam produk tersebut ditawarkan dengan kata-kata yang penuh emosional, misalnya ketika membeli produk ini Anda dinyatakan sangat mencintai, sangat sayang kepada anak, maka orang tua akan terdorong untuk membeli produk tersebut karena dianggap memiliki nilai positif. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, sayang anak. Dan teknik yang ketiga adalah penggunaan selebriti atau figur otoritas. Jadi menggunakan selebriti atau ahli dalam iklan dapat memberikan produk tersebut otoritas dan meyakinkan pemirsa bahwa produk itu layak dibeli. Misalnya, ketika produk kecantikan dipromosikan oleh artis, maka masyarakat secara otomatis akan menilai bahwa produk tersebut merupakan produk yang berkualitas karena digunakan oleh artis terkenal. Hal ini tentunya juga mendorong minat para masyarakat untuk menggunakan produk tersebut. Misalnya, jika mereka melihat artis menggunakan kosmetik atau hal-hal yang berkaitan dengan kecantikan, maka mereka akan melaksanakan hal yang sama, mengonsumsi hal yang sama karena menurut mereka hal tersebut berkualitas sampai digunakan oleh artis. Dan yang keempat adalah social proof, menampilkan testimoni pelanggan
atau statistik yang mengesankan. Misalnya dengan menggunakan tagline atau slogan, jutaan pelanggan puas, untuk meyakinkan pemirsa bahwa banyak orang sudah menggunakan produk tersebut, sehingga semakin meneguhkan halayak ramai atau publik atau masyarakat untuk memilih produk yang ditawarkan dengan kesan kekinian dan berkualitas. Jadi ketika ada penggunaan misalnya data statistik ditampilkan jutaan pelanggan puas dan sebagainya, maka sebenarnya masyarakat juga yang lainnya akan tertarik untuk menggunakan produk tersebut karena terlihat kekinian atau modern karena digunakan oleh orang-orang sekarang ini, bahkan pun dapat menunjukkan kualitas karena kalau dipakai oleh orang banyak, hal tersebut adalah hal yang berkualitas karena dikonsumsi atau digunakan dipakai oleh banyak orang. Meskipun data yang ditampilkan belum tentu akurat dengan apa yang ada di lapangan. Dan yang kelima adalah penggunaan diskon atau penawaran terbatas. Jadi teknik ini menggunakan tawaran diskon atau penawaran terbatas dalam jangka waktu tertentu yang menghasilkan kesan agar pemirsa merasa perlu segera bertindak, dan hal ini diatur sedemikian rupa agar supaya dengan harga yang seakan-akan terjangkau, masyarakat akan segera melakukan pergerakan, membeli, mengonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan sebelum batas waktu yang ditentukan tersebut habis. Yang keenam, penggunaan musik dan suara. Musik atau suara latar yang sesuai dapat mempengaruhi suasana hati pemirsa dan membuat iklan lebih menarik. Misalnya dalam iklan air mineral, biasanya suara yang digunakan adalah suara tetesan air, air terjun dan sebagainya, suara alam berupa kicauan burung, dan latar alam seperti yang saya sampaikan tadi, latar air terjun atau pegunungan yang memberikan kesan alami. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan agar supaya terjadi penilaian di kalangan masyarakat bahwa memang air mineral yang digunakan tersebut diambil sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa secara natural tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang membahayakan. Sehingga hal tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan masyarakat ketika misalnya ditampilkan sedemikian higienis, sedemikian alami, maka masyarakat akan mengonsumsi air mineral tersebut. Yang ketujuh adalah penggunaan warna dan estetika. Pemilihan warna dan desain yang menarik dapat mempengaruhi persepsi terhadap produk. Dalam membuat iklan yang menarik terkait dengan penawaran barang atau jasa, saat ini sangatlah mudah karena dapat dibantu oleh berbagai teknologi yang ada berupa aplikasi-aplikasi editor seperti Canva dan CapCut. Namun sayangnya dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan hadirnya teknologi-teknologi berupa aplikasi-aplikasi editor ini, membuat terjadinya peningkatan praktik manipulasi dalam iklan, di mana barang dan jasa yang ditawarkan dalam iklan terlihat sangat berkualitas dengan nilai estetika yang tinggi, tetapi kemudian ketika sampai pada tangan konsumen itu berbeda dengan apa yang ditampilkan atau apa yang disaksikan oleh konsumen di iklan yang ditampilkan oleh produsen. Yang kedelapan adalah penggunaan cerita atau narasi. Jadi mengkisahkan cerita atau mengunggah emosi atau hal yang relevan dengan produk dapat membuat pemirsa lebih terhubung dengan iklan. Hal ini tentunya dapat membantu konsumen memahami dengan jelas pemanfaatan dan efektivitas dari produk yang ditawarkan, misalnya iklan obat Oskadon, di mana iklan ini menampilkan situasi atau menceritakan sebuah narasi di mana beberapa orang mengalami nyeri otot bahkan badan yang pegel dan sembuh ketika mengonsumsi obat Oskadon. Narasi atau cerita yang digunakan dalam iklan ini tentunya mengarahkan masyarakat untuk mengonsumsi obat tersebut ketika mengalami gejala fisik yang sama. Jadi secara eksklusif mengarahkan masyarakat ketika mengalami gangguan fisik yang sama yang ditampilkan dalam iklan untuk kemudian mengonsumsi obat tersebut. Jadi hal ini merupakan salah satu bagian dari teknik manipulasi.
Yang kesembilan adalah penggunaan bandingan. Jadi membandingkan produk kita dengan produk orang lain dan menonjolkan kelebihan atau keunggulan yang ada dalam produk kita. Jadi di sini kita memperlihatkan kepada masyarakat hanya satu sisi, yakni kelebihan produk kita dan kelemahan produk orang lain, sehingga masyarakat diarahkan juga kepada satu arah, yakni memilih produk yang kita tawarkan, baik itu barang atau jasa yang ingin kita jual. Dan ini termasuk dalam praktik-praktik manipulasi kepada khalayak ramai atau masyarakat umum. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah penggunaan peringatan atau tekanan. Jadi menggunakan peringatan tentang konsekuensi negatif jika tidak menggunakan produk yang kita tawarkan. Misalnya, kesehatan yang akan semakin memburuk ketika tidak menggunakan produk yang kita tawarkan dan sebagainya. Sehingga menimbulkan rasa urgensi di dalam masyarakat ketika tidak menggunakan produk yang kita tampilkan dalam iklan. Dan penting untuk kita ingat bahwa tidak semua iklan yang menggunakan teknik-teknik ini adalah manipulatif dengan cara negatif. Namun, pemirsa sebaiknya selalu berpikir kritis dan waspada terhadap upaya-upaya manipulasi dalam iklan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu etika iklan dan regulasinya. Iklan harus bersifat komunikatif agar mudah dipahami dan diterima oleh khalayaknya. Untuk itu, iklan harus memperhatikan etika, nilai, dan norma yang ada dalam suatu masyarakat. Contohnya, bersikap jujur, menghargai perbedaan pendapat, dan membela kebenaran dan keadilan. Etika periklanan tidak membenarkan sebuah kebohongan karena tujuan utama iklan adalah sebagai media informasi dan diperlukan kontrol ketat untuk menghindari iklan yang tidak sesuai dengan etika dan moral. Etika dalam beriklan mencakup sejumlah prinsip yang harus diikuti atau ditaati oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses merancang atau mendistribusikan iklan. Berikut beberapa aspek etika dan regulasi dalam beriklan beserta dengan contohnya. Yang pertama, kebenaran dan keadilan. Iklan harus memberikan informasi yang bersifat jujur dan akurat, artinya tidak boleh ada klaim palsu yang menyesatkan dalam suatu produk atau layanan yang ditawarkan. Contohnya, sebuah iklan makanan yang mengklaim 100% organik harus benar-benar terbuat dari bahan organik tanpa campuran bahan kimia berbahaya. Berikutnya, iklan tidak boleh menyesatkan konsumen dengan menyembunyikan informasi penting atau memberikan informasi palsu tentang produk atau layanan. Contohnya, sebuah iklan obat harus mencantumkan efek samping yang mungkin terjadi, tidak boleh hanya menyoroti manfaatnya saja. Yang kedua, privasi dan keamanan. Penggunaan data pribadi dalam iklan harus mematuhi regulasi privasi yang berlaku dan menghormati privasi individu. Contohnya, menggunakan data pribadi seperti nama dan alamat pelanggan tanpa izin mereka dalam kampanye iklan. Berikutnya, iklan harus memperhatikan perlindungan anak-anak dari materi yang tidak sesuai dengan mereka. Contohnya, iklan minuman beralkohol tidak boleh menargetkan audiens anak-anak atau menggunakan karakter kartun yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, kesesuaian dan norma sosial. Iklan harus sesuai dengan norma-norma dan sosial budaya setempat, karena iklan yang dianggap tidak pantas atau kontroversial dapat memicu perdebatan etika. Contohnya, iklan yang menggunakan stereotip gender yang merendahkan. Berikutnya, iklan harus sesuai dengan konteks dan tujuan yang ditujukan. Mereka tidak boleh menggunakan gambar atau klaim yang tidak relevan ataupun mengejutkan. Contohnya, iklan mobil yang menampilkan keamanan dan kenyamanan keluarga lebih relevan daripada iklan yang memfokuskan pada kecepatan lintasan balap. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari iklan mereka.
Ini mencakup praktik-praktik berkelanjutan dan kepedulian terhadap isu-isu sosial dari suatu iklan. Contohnya, iklan yang menggarisbawahi komitmen perusahaan terhadap lingkungan dengan iklan motor listrik dapat mempromosikan manfaat pengurangan emisi karbon dan juga polusi udara. Berikutnya, promosi produk yang bertanggung jawab, artinya iklan harus mempromosikan produk atau layanan yang aman dan sesuai dengan norma-norma kesehatan masyarakat. Contohnya, sebuah perusahaan makanan harus memastikan bahwa iklan mereka tidak mempromosikan produk dengan kandungan yang berpotensi merugikan kesehatan seperti makanan tinggi gula. Yang kelima, kreativitas dan seni. Meskipun iklan harus jujur, ada ruang untuk kreativitas dan ekspresi seni dalam periklanan, asalkan tidak melanggar prinsip kebenaran dan keadilan. Contohnya, iklan dengan konsep kreatif yang membangun merek tanpa menyesatkan konsumen. Berikutnya, kreativitas dalam iklan dapat digunakan untuk menginspirasi, mengedukasi, atau memotivasi orang untuk tindakan positif. Contohnya, sebuah iklan tentang kampanye amal yang menggunakan kreativitas untuk menggerakkan orang untuk berdonasi kepada organisasi yang membantu anak-anak miskin. Yang keenam, kepatuhan hukum. Iklan harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk di dalamnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum persaingan. Contohnya, memastikan iklan tidak melanggar hukum persaingan dengan menyebarkan informasi palsu tentang pesaing iklan. Selanjutnya, iklan harus menghormati hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki pihak lain. Contohnya, menggunakan logo atau merek dagang tanpa izin dari pemiliknya adalah pelanggaran hukum dan etika. Kita masuk pada regulasi iklan. Regulasi iklan adalah aturan atau undang-undang yang menentukan bagaimana suatu produk atau layanan dapat ditampilkan kepada publik untuk mencegah iklan palsu dan menipu, serta penerbitan peraturan untuk mengatasi praktik-praktik tertentu yang menyesatkan konsumen tentang atribut material barang dan jasa di pasar. Contohnya, ada iklan yang meniru suatu produk atau membuat produk palsu dan menjual dengan harga yang lebih murah untuk menarik perhatian konsumen. Regulasi iklan bertujuan untuk melindungi konsumen, memastikan persaingan yang adil, dan memastikan bahwa iklan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Di Indonesia, regulasi hukum bagi iklan terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut beberapa poin penting terkait regulasi iklan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meliputi yang pertama, kewajiban kejujuran. Iklan harus jujur, tidak menyesatkan, dan tidak boleh menggiring konsumen untuk melakukan tindakan yang merugikan. Yang kedua, perlindungan terhadap konsumen. Iklan tidak boleh merugikan konsumen, baik dalam hal kualitas, keamanan, atau harga produk dan jasa. Yang ketiga, kewajiban pemberian informasi. Iklan harus memberikan informasi yang cukup kepada konsumen, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Badan Perlindungan Konsumen di Indonesia seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Komisi Penyiaran Indonesia memiliki peran dalam mengawasi dan menegakkan ketentuan hukum terkait iklan. Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada juga regulasi lain yang dapat mengatur iklan tergantung pada sektor atau media tempat iklan tersebut ditayangkan. Misalnya, iklan di televisi diatur oleh KPI, sementara iklan obat diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Etika dalam beriklan melibatkan perilaku dan praktik-praktik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan norma-norma sosial dalam periklanan. Regulasi iklan juga berperan penting dalam mengawasi dan mengatur praktik periklanan agar sesuai dengan standar tertentu. Maka dari itu, mematuhi prinsip-prinsip etika dalam beriklan sangatlah penting
untuk menjaga kepercayaan konsumen dan reputasi bisnis, serta untuk mendukung industri periklanan yang etis. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran merupakan suatu pendidikan yang merujuk pada integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam metode, alat, dan sumber daya yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Tujuan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pendidikan. Peran teknologi dalam pembelajaran dan perubahan dalam paradigma pendidikan sangat signifikan. Teknologi telah memungkinkan akses lebih luas ke pendidikan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil, dengan menggunakan kursus daring agar dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Teknologi memungkinkan adopsi pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Sistem pembelajaran cerdas dapat menganalisis kemajuan siswa dan menyajikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Teknologi juga dapat memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan siswa dari seluruh dunia, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan sosial siswa. Kita masuk pada beberapa jenis teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran daring atau online learning. Di zaman yang modern ini, pelajar dapat mengakses kursus dan materi pelajaran secara daring melalui platform pembelajaran elektronik. Ini dapat berupa kursus video, modul pembelajaran interaktif, atau platform belajar daring seperti Zoom dan Google Classroom. Berikutnya, kelebihan dan kelemahan pembelajaran daring. Yang pertama, kelebihan pembelajaran daring, yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, memungkinkan belajar yang lebih fleksibel sesuai dengan jadwal dan kebutuhan individu. Yang kedua, aksesibilitas. Ini membuka pintu bagi akses pendidikan yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik. Yang ketiga, analisis kemajuan siswa. Guru dan siswa dapat melacak kemajuan dengan mudah menggunakan alat analisis data yang memungkinkan pembelajaran yang lebih terarah. Berikutnya, kelemahan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran daring dapat mengurangi interaksi sosial siswa, yang dimana interaksi sosial tersebut sangatlah penting untuk perkembangan sosial dan emosional bagi para siswa. Yang kedua, keterbatasan akses internet. Tidak semua orang memiliki akses internet yang andal. Ini dapat menghasilkan kesenjangan akses ke pendidikan. Yang ketiga, pemantauan dan kepatuhan. Memantau dan memastikan kepatuhan siswa dalam pembelajaran daring dapat menjadi tugas yang menantang bagi guru dan lembaga pendidikan. Jenis teknologi dalam pembelajaran berikutnya yaitu aplikasi edukasi. Aplikasi mobile dan perangkat lunak pendidikan dapat membantu pelajar memahami konsep-konsep dengan lebih baik. Contohnya, aplikasi pendidikan atau edukasi di dalamnya ada aplikasi matematika, bahasa yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Jenis yang ketiga ada papan tulis interaktif. Di dalam kelas, papan tulis interaktif sering digunakan untuk mengajar dengan berbagai media, termasuk gambar, video, dan presentasi multimedia, yaitu presentasi yang menggunakan berbagai media dan elemen visual, audio, dan interaktif untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada audiens. Jenis yang keempat ada sumber pembelajaran yang terbuka. Dengan teknologi, sumber-sumber pembelajaran seperti buku teks, jurnal, dan referensi dapat dengan mudah diakses secara online sehingga dapat memudahkan seseorang untuk mencari suatu informasi. Yang kelima, analisis data pendidikan. Teknologi dapat digunakan untuk melacak kemajuan dan pencapaian siswa melalui platform digital seperti LMS
atau sistem manajemen pembelajaran. Dapat membantu guru dalam menyesuaikan pengajaran mereka. Penggunaan teknologi ini dapat memperluas akses pendidikan, mempersonalisasi pembelajaran, dan meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran. Namun, sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan masing-masing siswa. Kita masuk pada tantangan dan hambatan dalam mengadopsi teknologi serta cara untuk mengatasinya. Yang pertama, aksesibilitas dan infrastruktur. Tidak semua siswa atau lembaga pendidikan memiliki akses yang sama terhadap jaringan internet yang diperlukan. Cara mengatasinya adalah dengan mengupayakan akses yang lebih merata atau menyediakan alternatif untuk siswa yang memiliki akses terbatas. Yang kedua, pelatihan dan keterampilan. Guru dan staf pendidikan mungkin perlu meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi pendidikan. Pelatihan dan dukungan yang sesuai bisa membantu mereka mengatasi hambatan-hambatan ini. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Perlindungan data siswa dan juga informasi pribadi adalah masalah penting, dan lembaga harus mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat dan mematuhi peraturan privasi. Yang keempat, kurikulum dan konten yang relevan. Mengintegrasikan teknologi dengan kurikulum yang sudah ada bisa menjadi tantangan bagi para siswa. Perlu mengembangkan konten yang sesuai dengan teknologi dan tujuan pembelajaran. Kita masuk pada perkembangan masa depan teknologi dalam pembelajaran. Perkembangan masa depan teknologi dalam pembelajaran sangat menarik dan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita belajar. Berikut beberapa perkembangan yang mungkin terjadi ialah: yang pertama, pembelajaran adaptif. Teknologi akan semakin mampu menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing siswa secara lebih presisi, dan ini akan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Yang kedua, kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran. AI akan digunakan untuk memberikan rekomendasi pembelajaran yang lebih cerdas, menganalisis pola pembelajaran siswa, dan memberikan umpan balik yang personal. Yang ketiga, Internet of Things. Perangkat yang terhubung ke internet akan mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti rumah pintar yang dapat memberikan pengalaman yang lebih kontekstual. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif global. Teknologi akan memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan dari berbagai negara dan budaya, membuka peluang untuk pemahaman lintas budaya yang lebih dalam. Berikutnya, pembelajaran berbasis proyek dan simulasi. Simulasi yang lebih realistis akan memungkinkan siswa untuk belajar melalui proyek-proyek yang nyata, mempersiapkan mereka untuk dunia nyata. Yang keenam, pendidikan hybrid. Penggabungan pembelajaran tatap muka dan online akan menjadi norma, memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, penggunaan konten multimedia. Konten pembelajaran akan semakin berfokus pada pengalaman multimedia yang interaktif, seperti video interaktif, simulasi, dan konten 3D. Perkembangan ini akan terus berlanjut dan mempengaruhi semua tingkat pendidikan, dari prasekolah hingga pendidikan selanjutnya. Teknologi akan menjadi alat yang semakin penting dalam memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam konten pembelajaran adalah bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita belajar dan mengajar. Ini telah membawa berbagai manfaat seperti aksesibilitas yang lebih besar, pembelajaran yang lebih interaktif, dan pengembangan keterampilan yang lebih baik. Namun, penggunaan teknologi juga menghadirkan tantangan seperti masalah aksesibilitas, perubahan dalam peran guru, dan perhatian terhadap keamanan dan privasi.
Penggunaan teknologi dalam konten pembelajaran penting untuk mempertimbangkan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan menyusun strategi yang sesuai. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dan memberikan dampak positif pada hasil pembelajaran. Dengan perkembangan terus-menerus dalam teknologi, kita dapat mengantisipasi bahwa penggunaannya akan semakin terintegrasi penggunaannya dalam pendidikan dan memungkinkan pembelajaran yang lebih adaptif, berpusat pada siswa, dan relevan dengan kebutuhan dunia yang terus berubah. Teknologi akan tetap menjadi alat penting dalam pendidikan modern yang dapat membantu kita mempersiapkan generasi mendatang untuk sukses dan masyarakat yang semakin digital dan global.